Selamat berjumpa di video kita kali ini. Saya akan menjelaskan slide yang kedua dari sistem akuntansi pemerintah pusat. Nanti kalau ada bagian yang sama, kita akan lewati saja. Tetapi karena slide ini dibagikan, saya akan jelaskan bagian-bagian yang memerlukan. Pokok bahasanya, pendahuluan, kerangka umum SAPP, hubungan SAI dengan sistem lain dalam SAPP. Yang keempat, hubungan antar sistem akuntansi keuangan dengan sistem akuntansi barang. Yang kelima, proses bisnis SAI-nya. Kemudian yang keenam, dokumen sumber. Yang ketujuh, mekanisme rekonsiliasi dan pelaporan. Kedelapan, review laporan keuangan pemerintah. Yang 9, tanggung jawab pelaporan. Yang 10, sanksinya. Ini dasar hukum, kita sudah bicarakan di video sebelumnya ya, Undang-Undang Nomor 1 2004 tentang perbendaharaan negara. Di sana ada juga PMK 213 tahun 2013, ada perubahan di PMK 215 2016. Ini tentang sistem akuntansi pemerintah pusat. Ini Anda juga perlu baca ya, perlu buka PMK-nya untuk melihat sendiri bagaimana dasar hukum sumber dari slide kita ini. Kemarin sudah dijelaskan di video yang pertama ya, mengenai satu bagian dari Undang-Undang Nomor 1 2004 ya. Baik, kita lanjutkan. Pengertian SAPP kita juga sudah jelaskan di video sebelumnya ya. Kemudian terkait dengan SAPP ini ada 7 laporan keuangan yang dihasilkan. Laporan keuangan adalah LKPP, laporan keuangan pemerintah pusat, dari LRA, kemudian bersambung dia ke LPSAL, kemudian LO, LPE neraca, kemudian laporan arus kas ya, laporan arus kas. Oke, baik, kita teruskan. Ada CALK-nya. Kemudian SAPP ini dikembangkan sesuai dengan ketentuan dalam standar akuntansi pemerintahan. Dan di sini ya, standar akuntansi pemerintahan. Tujuannya di video sebelumnya sudah kita jelaskan, kita lewati saja. Kemudian karakteristik SAPP juga sudah kita jelaskan. Kemudian ruang lingkup juga kita sudah jelaskan di video sebelumnya. Kemudian kerangka umumnya ini juga mengulangi yang bagian sebelumnya, ada SAI, ada SABUN. SAI di Kementerian Negara atau Lembaga, SABUN di Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan sebagai BUN, Bendahara Umum Negara. Ini juga sudah kita jelaskan. Jadi di SABUN sendiri ada subsistemnya ya, mulai dari sistem akuntansi pusat terus sampai yang terakhir, sistem akuntansi dan pelaporan badan lainnya. Kerangka umum SAPP untuk bagian SAI-nya juga kita sudah jelaskan, ada unit akuntansi pelaporan barang dan ada unit akuntansi dan pelaporan keuangan. Kemudian skema ini juga sudah kita jelaskan. Ya, kita lanjutkan. Kemudian proses bisnisnya, ya ini juga sudah kita jelaskan di video sebelumnya. Bagian ini pun sudah, ya. Ini kembali mengingatkan bahwa nanti perekaman dokumen sumber itu adanya di unit akuntansi KPA. Ya. Perekaman dokumen sumber itu di unit akuntansi KPA. Sementara unit akuntansi pembantu PA wilayah sampai ke unit akuntansi PA, penggabungan dari unit di bawahnya. Nah, ini juga tadi sudah dijelaskan walaupun dengan format yang berbeda. PA ini menteri atau pimpinan lembaga,
Sehingga unit akuntansinya adalah unit akuntansi PA. Di bawah PA ada pembantu PA. Eselon 1 ya. Jadi unit akuntansi pembantu PA eselon 1. Kemudian ada pembantu PA wilayah, sehingga ada unit akuntansi pembantu PA wilayah. Nah, di sini ada dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Ini di Pemda. Jadi wilayah itu nanti bisa di pusat, Satker pusat ya, atau instansi pusat, bisa juga di Pemda. Unit akuntansi kuasa PA atau unit akuntansi KPA. Ini juga di sana ada dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Mereka juga harus melaksanakan sistem akuntansi ini. Untuk barang sama, ada PB, ada pembantu PB eselon 1, ada pembantu PB wilayah, dan ada kuasa PB. Jadi mirip atau sama strukturnya. Yang akuntansi keuangan PA, akuntansi barang PB. Ini sudah kita jelaskan juga. Nah, ini yang terkait nanti antara PA dengan PB. Kalau PA, nanti rekonsiliasi, kemudian pencocokan data atau pengiriman datanya itu ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Ini untuk yang PA. Tapi untuk PB nanti dengan DJKN, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. PA dengan PB ini sama ya. Jadi pejabatnya adalah sama, Menteri Pimpinan Lembaga tersebut. KPA dengan KPB juga sama. Ini adalah pimpinan Satker yang bersangkutan. Jadi kepala Satker A dia menjadi KPA, kepala Satker KA itu juga dia menjadi KPB. Ya. Jadi untuk PB, untuk urusan barang nanti dengan DJKN, untuk urusan keuangan dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Dokumen sumber, jadi semua pencatatan kita itu harus ada dokumen sumbernya. Tidak boleh berdasarkan perintah lisan atau tanpa dokumen sumber. Kalau diperlukan, bahkan ada dokumen sumber internal yang bisa dibuat, yaitu memo penyesuaian. Jadi sekali lagi bahwa dokumen sumber diperlukan untuk dasar pencatatan transaksi. Untuk transaksi penerimaan misalnya, ya untuk estimasi pendapatan itu pakai dokumennya DIPA atau DIPA revisi ya. Realisasinya nanti ada surat setoran bukan pajak, surat setoran pajak, surat setoran ini terkait dengan cukai ya, nanti boleh dicari ini kepanjangannya. Untuk pengeluaran dasarnya juga otorisasi untuk pengeluaran itu DIPA atau DIPA revisi atau POK, petunjuk operasional kegiatan ini di level Satker ya. Kemudian realisasi pengeluaran ada SPP, SPM, SP2D, surat permintaan pembayaran ya, surat perintah membayar, kemudian SP2D surat perintah pencairan dana, ada SP3B BLU, surat perintah pengesahan pendapatan dan belanja BLU, kemudian ada surat pengesahan pendapatan dan belanja BLU. Nanti singkatan-singkatan ini bisa di searching ya. Kemudian ada SP2HL, ada SPHL, dokumen lain yang dipersamakan. Ada memo penyesuaian, ini yang dibuat internal ya oleh Satker. Ini digunakan dalam rangka apa? Menjurnal penyesuaian untuk transaksi akrual dan jurnal aset. Ada dokumen terkait transaksi piutang, misalnya kartu piutang, daftar rekapitulasi piutang, atau daftar umur piutang. Kemudian ada daftar atau dokumen terkait transaksi persediaan, ini antara lain kartu persediaan, buku persediaan, dan laporan. Dokumen terkait dengan KDP, konstruksi dalam pengerjaan. Ini adalah pembuatan aset tetap yang belum selesai sampai dengan akhir tahun anggaran, sehingga dia masih construction in progress ya, kalau kita kenal seperti itu, KDP atau dokumen lainnya. Dokumen lainnya ini bisa berita acara serah terima barang ya, atau SK penghapusan, ada juga SK penghentian dan seterusnya. Baik, ini dokumen sumber yang digunakan. Kemudian rekonsiliasi, ini juga sudah kita bahas ya. Ada rekonsiliasi internal, ada rekonsiliasi eksternal. Kemudian pelaporan keuangan periodenya seperti apa. Ini juga kita sudah bicarakan cukup lengkap. Ya, intinya kalau untuk SAI nanti ada bulanan, triwulan, semester, dan tahunan.
Ini juga sudah kita bicarakan. Kemudian review, tujuannya sudah kita bicarakan juga. Ini juga sudah kita jelaskan terkait siapa bereview laporan keuangan baik di KL, di BUN maupun LKPP. Kemudian pernyataan telah direview, 4 poinnya sudah kita jelaskan. Ini contoh. Jadi surat pernyataan telah direview, ini format aslinya. Jadi 4 poin tadi diambil dari format asli dari surat pernyataan telah direview. Jadi silahkan ini dibaca, di pause videonya, kemudian dibaca. Kemudian pernyataan tanggung jawab. Ini ada 4 poin ya isinya. Ini juga sudah dijelaskan. Ini format aslinya. Kalau pernyataan tanggung jawab itu di level unit akuntansi KPA, maka yang tanda tangan adalah Kepala Satuan Kerja. Nanti silakan dibaca, ini format aslinya. Kemudian kalau pernyataan tanggung jawab itu di level wilayah, maka dibuat oleh Kepala Kantor Wilayah. Ya. Kemudian untuk PA, ini ditandatangani oleh Menteri Pimpinan Lembaga. Namanya sama, pernyataan tanggung jawab. Ya. Statement of Responsibility. Sanksi, ini juga kita sudah bicarakan di video sebelumnya. Ya. Jadi kenapa sanksi ini diberikan? Untuk memacu, menstimulasi supaya laporan keuangan ini tepat waktu. Karena kalau ada satu unit yang tidak melaporkan atau belum melaporkan, kita tidak bisa membuat laporan keuangan secara lengkap. Jadi ini untuk menyemangati. Ini sanksinya sudah kita bicarakan juga. Baik, itu video kita yang keempat untuk sistem akuntansi pemerintah pusat. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.